Surat izin kerja untuk tenaga kefarmasian ini telah diatur di dalam PP 51 maupun Permenkes 889 ya, yaitu berupa SIPA, surat izin praktek apoteker untuk yang bekerja di apotek atau di pelayanan kesehatan maksud saya ya. Jadi bisa di apotek, bisa di puskesmas maupun di instalasi farmasi rumah sakit. Izin kerja kalian namanya SIPA. Sedangkan untuk yang bekerja di industri, di distribusi ataupun di penyaluran, sarana penyaluran, izin kerjanya adalah namanya SIKA atau surat izin kerja apoteker. SIPA maupun SIKA diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota setelah Anda sekalian mempunyai STRA. Sehingga kalau pada hari ini sudah dilakukan penyumpahan, sudah bisa diserahkan STRA-nya, nanti langsung bisa mengurus SIPA ataupun SIKA ke kabupaten kota di mana kalian mau bekerja. SIPA ada dua macam, dibedakan yaitu ada surat izin praktek apoteker untuk pengelola di sarana pelayanan dan juga SIPA sebagai pendamping. Yang mana untuk SIPA, untuk pengelola atau untuk penanggung jawab itu diberikan setiap apoteker satu SIPA ataupun satu SIKA. Bukan berarti apoteker punya SIPA dan SIKA, tapi tidak, yaitu harus memilih, pilih SIPA atau SIKA. Sedangkan kalau SIPA sebagai pendamping bisa di 3 tempat. 3 tempat, bukan kalau sudah satu di puskesmas itu berarti sudah satu dan bisa ditambah lagi dengan 2 sarana lain. Bisa di apotek ya. Jadi di 2 apotek, tapi di situ jelas. Nanti kalian mendapatkan STRA 1 asli dan 3 kopi yang sudah dilegalisir. Inilah nanti yang bisa dipakai untuk bekerja. Ya, jadi nanti bisa di situ untuk seumpamanya satu di puskesmas A menjadi pendamping di apotek B dan mungkin juga di apotek C. Tapi bukan berarti harus di 3 tempat. Maksimal adalah di 3 tempat. Tapi kalau sudah satu tempat di puskesmas atau di rumah sakit secara satu saja sudah bebannya, loadnya tinggi, tidak memungkinkan untuk menjadi pendamping di apotek lain, tidak salah ya. Justru sebaiknya sebetulnya cukup satu, tetapi masih dimungkinkan ya. Bagaimana untuk apoteker yang bekerja di rumah sakit, maksud saya, yang di rumah sakit tapi bukan di instalasi farmasi. Kalau yang bukan di instalasi farmasi, silahkan, boleh jadi apoteker pengelola atau bisa mendapatkan SIPA, ya, pengelola bukan sebagai pendamping. Tapi kalau yang berkaitan dengan pelayanan kefarmasian atau instalasi farmasi tetap sebagai nantinya adalah sebagai pendamping. Selain tenaga apoteker, yang termasuk dalam tenaga kefarmasian adalah ada yang namanya tenaga teknis kefarmasian. Tenaga teknis kefarmasian bisa terdiri dari S1 farmasi, D3 farmasi, dan juga sekolah menengah asisten apoteker atau sekolah menengah farmasi, yang mana surat tanda registrasinya STRTTK diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi. Kami informasikan khusus di Provinsi Jawa Timur terus terang sekarang belum bisa diproses. Karena apa? Karena di Jawa Timur ini mengenai perizinan dipusatkan jadi satu, yaitu di pelayanan perizinan terpadu, yang mana ini masih karena sesuai SK Gubernur
Di perizinan terpadu yang bertanda tangan adalah Kepala UPT P2T, tapi sesuai edaran Menteri Kesehatan bahwa STRTTK yang harus bertanda tangan adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Ini kami sampaikan karena bagaimanapun nanti adik-adik terutama ini bisa di pelayanan maupun di industri mesti punya pembantu ya, pembantu apoteker yaitu tenaga teknis kefarmasian. Kalau ditanya bagaimana nanti bisa menjawab. Mengenai lolos butuh dengan diberlakukannya STRA, lolos butuh tetap diberlakukan kepada tenaga apoteker yang mau bekerja di luar provinsi di mana perguruan tinggi itu ada, atau kalau mau bekerja di luar provinsi dari tempat bekerja yang terdahulu, yang namanya lolos butuh tetap diberlakukan. Bapak Ibu sekalian serta adik-adik apoteker baru yang kami sayangi, kami kasihi, peran tenaga kefarmasian semakin penting ya di sektor produksi distribusi ya. Tadi disebutkan baik oleh Ibu Dekan maupun oleh wakil dari IAI Pusat. Ini nanti adalah sangat memegang peran penting ya, terutama di dalam menjamin keamanan mutu ya, dan juga pemerataan dari sediaan farmasi maupun perbekalan kesehatan, yang mana ini adalah semuanya diperlukan di dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Adik-adik sekalian yang saya hormati, untuk memperoleh izin tadi sudah kami sebutkan. Seandainya mungkin belum disampaikan pada hari ini, mungkin dalam waktu dekat nanti STRA-nya bisa diterima, dan mungkin juga ini bisa langsung dipergunakan karena ini bisa mengisi kekosongan yang terus terang aja sekarang ini bagi apotek yang baru maupun pedagang besar farmasi yang baru mau beroperasional. Kalau apotekernya baru, belum punya STRA, belum bisa diproses. Ya. Kalau yang pada hari ini sudah mendapatkan STRA, berarti sudah siap untuk bekerja. Dan kami titipkan juga kepada Ibu Dekan bahwa kita sebetulnya banyak lowongan, terutama untuk BBF Ibu. Banyak yang menginginkan tapi belum mendapatkan. Jadi untuk BBF ini sebetulnya banyak sekali yang memerlukan. Tapi saya tidak tahu kenapa pada adik-adik para apoteker kalau di BBF kurang begitu senang. Saya pikir sebetulnya tidak masalah dan itu memang harusnya tugas dari apoteker. Ambillah kesempatan ini. Biar nanti edaran Menteri poin 8 tidak akan terjadi. Karena apa? Adik-adik sekalian ya, untuk apoteker baru terutama, di edaran Menteri terakhir yang mana pemberlakuan STRA sesuai dengan PP 51 kan terakhir atau mulai 1 September 2011 harusnya sudah diberlakukan STRA. Akan tetapi dengan adanya edaran Menteri terakhir ini adalah bahwa STRA ini baru diberlakukan secara menyeluruh, yaitu baru 1 Januari 2012. Jadi bagi yang mempunyai SP ataupun SIK ini masa berlakunya diperpanjang ya. Jadi kepada yang sudah punya SP atau SIK sudah dianggap mempunyai STRA dan ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2011. Demikian Bapak Ibu sekalian dan adik-adik apoteker baru ya, sambutan dari Bapak Kepala Dinas. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan pada kita semua kepedulian,
kebersamaan, saling percaya satu dengan yang lain, kesabaran, kekuatan ya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menuntun perjalanan karir saudara sebagai apoteker yang profesional, yang dapat berkiprah di lingkup nasional, regional maupun global. Sekian sambutan saya, terima kasih atas perhatiannya saudara sekalian. Surabaya, 1 Oktober 2011, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, tertanda Dr. Andes A. Mujib Afan Mars, Pembina Utama Muda. Demikian Bapak Ibu yang kami sampaikan, kami bacakan sambutan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Saya atas nama pribadi, apabila di dalam menyampaikan sambutan tadi ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Rektor Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya kepada Bapak Profesor Dr. C.S. Amiswandi, Apoteker, kami persilahkan. Para undangan sekalian yang saya hormati, para rohaniawan yang saya hormati, terutama para apoteker baru serta para orang tua apoteker baru yang berbahagia. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pada hari yang berbahagia ini, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Pengasih karena dengan limpahannya, rahmatnya kita dapat hadir dan menyaksikan acara pengambilan sumpah atau janji apoteker periode ke-36 yang saya melihat di sini jumlah apoteker yang lulus itu adalah yang terbanyak dari periode yang sebelumnya. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami selaku wakil dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya mengucapkan selamat kepada saudara-saudara apoteker baru karena pada hari ini saudara telah membuktikan bahwa saudara telah berhasil selesai dalam pendidikan profesi apoteker yang selama ini saudara jalani di Fakultas Farmasi Widya Mandala. Sekaligus saya utarakan juga pada lulusan yang banyak ini juga merupakan hadiah bagi Universitas Katolik Widya Mandala karena bulan yang lalu atau tepatnya 2 minggu yang lalu kami baru merayakan ulang tahun universitas yang ke-51. Jadi ini merupakan hadiah Dies Natalis yang ke-51. Seperti Ibu Bapak mungkin sudah mendengar bahwa dengan tahun bersamaan dengan Dies ke-51 ini, Fakultas Farmasi sudah mendapatkan rekan baru di bidang kesehatan di Universitas Katolik Widya Mandala ini. Kalau dahulu di bidang kesehatan itu diwakili oleh Fakultas Farmasi dan Fakultas Keperawatan, namun sejak tahun 2011 ini Universitas Katolik Widya Mandala telah menerima mahasiswa baru untuk Fakultas Kedokteran. Jadi sudah ada 3, yaitu Fakultas Farmasi, Keperawatan, dan Kedokteran. Dan untuk ini Fakultas Farmasi adalah fakultas yang cukup tua, yaitu sudah 47 tahun dari sampai sekarang, mulai sejak berdirinya pada tahun 1964. Di masa mendatang, mungkin 3-4 tahun kemudian, Fakultas Farmasi ini akan dijadikan satu dengan grup kesehatan di kampus kami yang baru, yaitu di Pakuwon City di wilayah timur, di wilayah timur Surabaya. Saat ini sudah dikerjakan fondasi dan mungkin bulan depan sudah mulai dibangun. Pada bulan November ini akan pindah terlebih dahulu, November tahun ini, yaitu Fakultas Filsafat. Kemudian pada akhir tahun 2013 akan pindah Fakultas Kedokteran. Berikutnya adalah Keperawatan. Kemudian selanjutnya adalah Farmasi dan Fakultas Psikologi. Jadi untuk kesehatan itu Kedokteran, Farmasi, Keperawatan akan menempati kampus baru di
Pakuwon City. Sedangkan untuk psikologi, karena itu adalah untuk menjaga kesehatan jiwa juga, pindah ke sana. Sedangkan filsafat pindah dulu, karena mungkin juga untuk kesehatan roh barangkali ya, bukan kesehatan roh. Jadi filsafat itu juga pindah terlebih dahulu, bulan November, 1 November akan pindah ke kampus yang baru. Kampusnya cukup megah, 7 tingkat, tapi setelah dilihat-lihat kurang besar juga gitu ya. Jadi ini mungkin di masa mendatang akan juga dikembangkan lagi kampus-kampus ini. Ibu, Bapak, dan hadirin yang saya muliakan, bahwa profesi apoteker itu merupakan suatu profesi yang sangat strategis, terutama di bidang produksi, distribusi, dan layanan informasi obat. Sekarang kalau kita melihat bahwa Indonesia itu telah mencanangkan Indonesia sehat itu sejak beberapa tahun yang lalu. Mula-mula Indonesia sehat tahun 2010 ya, begitu ya Bu Wati. Tapi rasanya belum tercapai. Ya, sekarang sudah tahun 2011 belum sehat-sehat juga, karena sedemikian banyaknya pertambahan penduduk, juga masalah-masalah kesehatan itu sedemikian rumitnya. Di antaranya masalah-masalah penyakit infeksi di Indonesia itu masih cukup menghantui kita. Di samping itu sudah disusul dengan penyakit-penyakit yang lain yang disebabkan pola hidup yang tidak sehat, yaitu penyakit degeneratif, misalnya penyakit diabetes, kanker, dan sebagainya. Nah, dalam hal ini, apoteker dalam usaha untuk kita mendapatkan obat yang sesuai standar, apoteker itu merupakan penjaga gawang, baik di sisi produksi maupun distribusi dan di sisi layanan informasi. Banyak sekali masyarakat kita yang datang ke apotek untuk membeli obat, namun tidak mendapatkan informasi mengenai pemakaian obat dan bahkan bahaya obat itu dengan baik. Karena sesuai dengan Bu Wati tadi menjelaskan bahwa apotekernya masih belum siap untuk itu. Belum siap atau belum ada ya, benar barangkali. Oleh karena itu, kebenaran, kita menuju kejujuran dan kerendah hati. Dan jangan lupa saudara baru saja mendapat buku kecil ya, yang merupakan nilai-nilai keutamaan universitas yang kita sebut sebagai PK itu ya. Jadi kita harus perhatian, harus komit dan antusias terus bekerja di masyarakat. Itu kami harapkan juga menjadi modal bagi saudara untuk berkarya di masyarakat. Karya saudara di masyarakat itu yang menilai bukan Anda sendiri, tetapi yang menilai adalah masyarakat. Apabila masyarakat merasa bahwa kehadiran Anda di tengah-tengahnya tidak membawa manfaat, maka masyarakat juga sulit untuk menerima saudara. Oleh karena itu, berbuatlah sesuai dengan janji atau sumpah yang saudara ucapkan tadi. Junjunglah tinggi nilai moral, nilai-nilai keutamaan yang setelah saudara kenal dan saudara terapkan, agar saudara bisa berkarya di masyarakat dengan baik. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, baik dari instansi pemerintah, dari lembaga-lembaga swasta, dari apotek, dari rumah sakit, dan yang telah membantu kami dalam menyelenggarakan program profesi apoteker ini. Harapannya kerjasama ini terus terjalin di masa mendatang, dan di masa mendatang juga akan makin erat terjalinnya, sehingga pendidikan profesi apoteker ini makin lama makin menjadi lebih baik. Bagi apoteker baru, sekali lagi mohon hubungan saudara dengan alma mater selalu dijaga dan selalu berkomunikasi dengan alma mater, karena alma mater itu memerlukan masukan-masukan dari Anda semua. Jadi sebuah universitas itu dinilai baik dan berkualitas apabila komunikasi dengan alumninya itu baik, dan alumni itu memberikan masukan-masukan yang berharga untuk perkembangan di universitas itu sendiri. Dan pada gilirannya tentunya
universitas juga wajib untuk berikan saudara pengetahuan-pengetahuan yang baru agar saudara lebih profesional bekerja di masyarakat. Jangan lupa semboyan kita yang tertulis di dinding itu non scholae certificate dismus, yang artinya Anda belajar tidak hanya sekedar